dengan tema yaitu diseminasi guru dengan topik asesmen berstandar. Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya berikan kesempatan kepada Ibu Amelia Susanto Putri SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Di sini saya mohon izin melakukan diseminasi dengan tema asesmen berstandar, yang mana materi hari ini saya dapatkan dari pelatihan di BPGTK Jawa Timur pada tanggal 20 sampai tanggal 24 Oktober 2025. Langsung saja mungkin ke materinya untuk mempersingkat waktu. Jadi yang pertama, karena asesmen itu sebenarnya sesuatu yang sangat besar sekali lingkupnya, di sini saya ingin menyamakan dulu persepsi dengan Bapak Ibu. Kita awali dengan pengertian dari asesmen. Terlihat kalau badan tidak kelihatan. Judulnya saja yang terlihat. Saya bacakan lawan berarti ya. Jadi untuk pengertian asesmen di sini yaitu proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar dari peserta didik. Ini merupakan pengertian asesmen dari Permendikbud nomor 21 tahun 2022. Jadi di sini fungsi dari asesmen itu adalah untuk menilai proses dan mengetahui seberapa jauh capaian pembelajaran dari peserta didik. Selanjutnya yaitu ada prinsip kunci asesmen. Di sini prinsip kunci asesmen itu ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu berkeadilan, yang kedua ada edukatif, dan yang ketiga ada objektif. Tidak kelihatan sama sekali ya? Apakah ini bisa diperbesar? Bisa. Bisul yang bisul. Oh, di sini ya, Kelihatan ya? Ini adalah 3 prinsip kunci dari asesmen. Jadi dalam asesmen itu harus 3 hal ini yang dilihat. Yang pertama yaitu berkeadilan, di mana dalam menilai peserta didik itu kita tidak boleh melihat latar belakang dari peserta didik. Latar belakang di sini maksudnya adalah kayak oh ini anaknya siapa, oh ini sukunya dari mana. Itu kita tidak boleh melihat dari ininya. Jadi harus ada seadanya. Asesmen itu boleh dengan prinsip berdiferensiasi, tapi tujuan pembelajarannya harus sama, yang dicapai harus sama. Terus yang kedua harus objektif. Maksud dari objektif yaitu berdasarkan prosedur dan kriteria yang jelas, bebas dari subjektivitas penulis. Yang ketiga ada edukatif, di mana asesmen ini dapat memberikan umpan balik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ini ada 3 fungsi utama dari asesmen. Ini mesti Bapak Ibu ya sampun mengetahui ya untuk yang ini. Yang pertama yaitu assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning. Mungkin untuk merecall memorinya, kalau of learning dan for learning ini biasanya kita lihat dengan kayak penilaian formatif, sedangkan yang for learning dan as learning ini untuk penilaian formatif, sedangkan kalau yang of learning ini untuk penilaian sumatif di akhir pembelajaran. Kalau bentuknya, kalau for learning ini dalam bentuk penilaian formatif, bisa dengan proyek, portofolio. Kalau yang as learning ini biasanya lebih kepada refleksi pembelajaran dari peserta didiknya. Kecepatan apa bantu Bapak Ibu? lumayan ya. Dari mungkin dari 3 fungsi asesmen ini sudah familiar nih Bapak Ibu. Kita beralih ke materi yang selanjutnya tentang ini perencanaan pembelajaran.
belajar akhirnya. Jadi kalau kayak TKA dan lain sebagainya itu lebih kepada penilaian yang sumatif. Nah di sini ada penilaian sumatif itu tidak harus tes tertulis, tapi kalau untuk SD, SMP dan SMA itu wajib tes tertulis. Tapi kalau untuk sekelas mahasiswa mungkin untuk sumatifnya tidak harus tes yang tertulis. Nah ini untuk contoh tes dari asesmen sumatif itu ada tes tertulis, tes lisan, proyek, portofolio, dan jurnal. Tapi kembali lagi kalau untuk SMP, SD, SMA itu wajib yang tertulis untuk PKA Nikumi. Nah ini, apakah asesmen tes terstandar itu mengukur ability atau achievement? Menurut Bapak Ibu kira-kira penilaian itu mengukur ability atau achievement? Ability itu adalah kemampuan bawaan, gifted. Nah, itu ability. Kalau achievement itu adalah bagaimana proses pembelajarannya anak, progresnya anak. Kira-kira kalau achievement itu, kalau assessment itu kira-kira mengukur yang mana Bapak Ibu? Mengukur yang achievement. Jadi kalau kita ngomongin assessment itu berarti harus mengukur yang niki, achievement. Jadi kita tidak boleh mengukur yang ability. Contohnya adalah ketika coba saya guru seni budaya, saya menilai menyanyi siswa. Nah, kalau menilai menyanyi, kalau anak yang memiliki kemampuan gifted yang sudah bisa nyanyi dari awal, sama anak yang dari awal kita tahu belum bisa menyanyi, kita harus bisa melihat progres dari ininya. Kalau seumpamanya anak ini dari awal sudah kita tahu sudah bisa nyanyi, dalam proses pembelajaran apakah ada teknik baru yang dia kuasai? Seberapa banyak progres perkembangannya? Nah kita harus mengukur itunya. Jadi kita tidak boleh mengukurnya hanya bagus apa enggak suaranya, itunya enggak boleh. Karena sekali lagi tadi prinsipnya asesmen harus berkeadilan. Makan ya. Terus selanjutnya ini ada kerangka tes terstandar. Jadi untuk soal tes terstandar atau TKA ini yang diperhatikan ada 3 hal. Yang pertama jenis soal, yang kedua bentuk soal, dan yang ketiga adalah kaidah kepenulisan. Jenis soal ini adalah di mana siswa bisa memahami variasi soal yang dapat digunakan. Bentuk soal itu nanti ada yang pilihan ganda kompleks itu ya kalau TKA. Terus yang kaidah kepenulisan ini prinsip-prinsip penyusunan soal yang benar sesuai dengan kaidah yang telah disepakati. Penjelasannya seperti ini. Kita ke yang poin pertama dulu yaitu jenis dan bentuk soal. Untuk jenis soal itu ada 2. Yang pertama yaitu soal tunggal dan soal grup. Untuk soal tunggal itu di mana satu stimulus itu hanya ada 1 soal. Jadi 1 stimulus untuk 1 soal. Kalau soal grup itu 1 stimulus bisa untuk 2-3 soal. Contohnya kayak perhatikan ilustrasi di bawah untuk menjawab pertanyaan nomor 4 dan 5. Nah itu termasuk yang grup. Nah untuk bentuknya itu nanti dibedakan. Kalau untuk TKA ada 2 ini. Jadi tidak ada isian ya Bapak Ibu. Yang ada hanya pilihan ganda dan pilihan ganda kompleks. Kalau pilihan ganda ini ya soal ABCD itu. Kalau pilihan ganda kompleks itu nanti ada 2. Yang pertama ada pilihan ganda kompleks yang MCMA, multiple answer, jawaban lebih dari 1 yang benar, dan yang kedua ada kategori benar salah. Nah ini untuk yang kedua yaitu tentang kaidah kepenulisan soal. Untuk kaidah yang perlu diperhatikan ada 3 hal ini. Yang pertama yaitu substansi, yang kedua ada konstruksi, yang ketiga ada bahasa. Jadi kalau untuk substansi
untuk substansi ini indikatornya ada 1, 2, 3, 4 sebenarnya. Di sini hanya 3 ya. Yang pertama yaitu sesuai indikator soal, jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran siswa. Yang kedua itu harus akurat dan mutakhir. Maksudnya bagaimana? Jadi untuk soal itu harus relatable sama kehidupan siswa zaman sekarang, bukan zaman Majapahit. Jadi anak-anak bisa menggambarkan kondisi terkini. Itu maksudnya dari akurat dan mutakhir. Terus yang ketiga yaitu netral, bebas dari sara, tidak boleh membawa suku, agama, ras, atau mungkin membawa gender, itu tidak boleh, kecuali pelajaran PKN. Kalau PKN harus membawa suku, tapi tidak boleh sara teman. Terus yang terakhir itu tidak boleh mengandung promosi, unsur promosi. Aqua berasal dari mata air pegunungan Dieng, tidak boleh. Terus yang kedua berdiri satu kaki. Tadi jalan dulu ya. Terus yang kedua untuk konstruksi soal. Nah ini untuk TKA itu formatnya harus tepat, format ya, seperti format pada umumnya itu ya. Terus petunjuknya harus jelas, instruksinya harus jelas. Jadi kalau contohnya pilihan ganda kompleks itu wajib ada kata pilih 2 jawaban benar atau jawaban benar lebih dari 1. Harus ada instruksi seperti itu di dalam soal. Terus juga harus ada pengecoh yang efektif. Jadi untuk pengecoh Bapak Ibu itu tidak boleh pengecoh yang salah. Jadi di soal TKA yang terbaru itu tidak ada jawaban salah. Yang ada hanya jawaban benar dan jawaban kurang tepat atau jawaban pengecoh. Jawaban pengecoh ini tidak boleh yang kelihatan bahwa itu adalah jawaban yang salah. Nah nanti kita akan bahas tentang jawaban pengecoh ini lebih dalam di slide selanjutnya. Terus yang ketiga untuk penggunaan bahasa itu harus jelas dan tidak bertele-tele, juga sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Ini untuk anatominya. Sebentar nih biar tidak terpotong. Gini kelihatan boleh? Boleh. Kelihatan ininya, poin-poinnya. Tapi tidak Tapi tulisannya boleh kelihatan gitu. tidak terbaca. Tidak terlalu. Ya betul. Diingat ya. Boleh nanti saya share dari Ibu. Ini kelihatan? Naik lagi. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nah, jadi ini untuk soal itu harus mengandung 4 unsur ini. Yang pertama yaitu case atau skenario, itu biasanya kita sebut dengan stimulus. Yang kedua stem atau pokok soal, berarti inti soalnya itu apa. Yang ketiga ada jawaban benar, harus ada jawaban yang benar. Terus yang terakhir ada jawaban pengecoh atau distraktor. Nah jawaban pengecoh ini, benar, saya perbesar di jawaban pengecoh. Kelihatan di Bapak Ibu? Nah, jadi jawaban pengecoh itu tidak boleh ada kata negatif, tidak boleh ada kata di dalam kurung
kurung. Jadi di dalam opsi itu tidak boleh ada di dalam kurung, atau mungkin dia bersifat negatif. Bersifat negatif itu yang terlihat bahwa dia salah. Contohnya, Budi tidak mematuhi peraturan di kelas. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus bersifat positif. Jawaban pengecoh sebisa mungkin terlihat sebagai sesuatu yang positif tapi bermakna salah. Jadi ada dua cara untuk ada tiga cara untuk membuat jawaban pengecoh. Yang pertama itu opsi di jawaban itu tidak boleh terlalu panjang atau terlalu pendek. Tapi untuk beberapa mata pelajaran itu kan tidak bisa ya, kayak bahasa Indonesia atau IPS itu kan kalau dilihat dari panjang pendeknya soal di ABC kan itu kan sulit. Jadi untuk menyiasati hal tersebut itu yang pertama, jawaban yang salah atau jawaban pengecoh itu bisa dibuat lebih detail atau lebih umum. Lebih detail biasanya kalau jawaban yang paling panjang itu kan anak-anak yakini oh itu jawaban yang benar, ngoten nggih. Ini tidak boleh. Jadi jawaban yang paling panjang itu diusahakan jawaban yang salah. Terus yang kedua, opsinya itu bersifat positif tapi tidak sesuai dengan si stimulusnya atau mungkin tidak sesuai dengan pernyataan soalnya. Seperti ini. Kelihatan? Jadi ini adalah contoh soal yang di sebelah sini ini adalah stimulusnya, yang di sebelah sini ini adalah soalnya. Mengambil soal pilihan ganda kompleks ya untuk yang ini. Jadi soalnya berdasarkan berita di atas di sini, manfaat utama pemasangan panel surya di sekolah maju meliputi tanda tanya. Ini dua jawaban benar. Wajib ada ininya. Ini dua jawaban benar, ini wajib disertakan. Terus ini juga, ini sebenarnya sudah sering dibahas tapi kadang terlupa katanya yang pelatihan di sana. Kalau kata terakhir diakhiri dengan tanda tanya, berarti untuk kata pertama di sini ini harus huruf kapital, diakhiri dengan titik. Kalau seumpama di sini titik, berarti meliputi spasi titiknya 4 kali. Di sini ini harus kecil. Kecuali nama negara atau kata yang harus menggunakan huruf kapital ya. Di sini tidak boleh ada titiknya lagi. Jadi titiknya hanya di sini saja. Nah itu untuk penulisan soalnya tadi. Terus untuk ininya jawaban pengecohnya. Nah di sini tidak ada kata yang seperti negatif. Di sini untuk soal ini jawaban benarnya itu kan A dan B. Jawaban pengecohnya di sini menghasilkan pendapatan tambahan bagi sekolah dari penjualan kelebihan energi ke PLN. Dia seperti bersifat positif. Dia baik, tapi dia pengecoh. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan stimulus dan tidak sesuai dengan perintahnya. Nah itu syarat untuk menjadi pengecoh. Begitu juga yang D, menghilangkan seluruh emisi gas rumah kaca. Ini kan baik sebenarnya, baik tapi tidak sesuai dengan soalnya. Terus juga untuk panjang pendeknya diusahakan selaras, tidak ada yang lebih panjang, tidak ada yang lebih pendek. Ini ada panduannya membuat pengecoh atau distraktor. Jadi untuk membuat pengecoh itu harus ada pakemnya juga ternyata. Terlihat ya? Terlihat bukan? Kirim. Bikin aja.
Filenya sudah saya kirim. Jadi di situ ada panduan membuat soal pengecoh. Yang pertama, tidak relevan dengan stimulus, informasinya benar tetapi tidak sesuai dengan stimulus atau soalnya seperti yang tadi ya. Terus tingkat spesifitas yang tidak tepat, terlalu umum atau terlalu khusus, terlalu panjang atau terlalu pendek, itu syarat untuk menjadi pengecoh. Terus yang ketiga, strukturnya tidak paralel. Nih, panjangnya sangat berbeda atau format yang menonjol yang membuatnya mudah dieliminasi tanpa pemahaman konsep. Kalau seumpama anak banyak yang menjawab soal yang benar, itu bisa dipastikan bahwa anak paham konsep pembelajaran secara utuh, menyeluruh, mendalam. Tapi kalau anak menjawab jawaban atau opsi pengecoh, itu bisa dipastikan bahwa anak mungkin paham, tapi pemahamannya tidak secara utuh. Jadi fungsinya pengecoh itu adalah untuk itu. Karena apa? Karena untuk tes standar atau tes asesmen itu digunakan memang untuk menguji kedalaman pemahaman dari peserta didik. Terus kita next. Nah, ini kaidahnya tadi sudah sebenarnya. Tapi kita bahas lebih dalam di sini. Kesesuaian dengan indikator. Jadi di situ ada contohnya. Di situ indikatornya adalah menghitung luas persegi panjang. Contoh soal yang baiknya itu sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan panjang 10 meter, lebar berapa luas taman tersebut. Itu sesuai dengan indikator. Yang soal buruknya tidak sesuai, di indikatornya menghitung luas, di soalnya yang ditanyakan siapa penemu. Nah, itu tidak boleh. Terus yang kedua, keakuratan materi. Jadi dalam membuat soal itu harus semua materinya itu valid, tidak boleh kayak dari sesuatu yang masih kontroversi. Contohnya kayak ini, planet Pluto, ada yang percaya, ada yang enggak, kayak gitu kan. Nah, ini harus valid. Kalau di data yang terakhir itu planet Pluto hilang, berarti kita sebagai pembuat soal juga harus mengamini yang itu. Tidak boleh pakai data yang merujuknya kurang valid. Terus yang ketiga harus netral, tidak boleh mengandung sara ataupun sesuatu yang berbau gender. Ini contohnya, ada kata hanya laki-laki yang cocok menjadi insinyur, setujukah Anda? Itu tidak boleh. Terus yang terakhir non promosi, tidak boleh pakai merek Tupperware, Aqua, mineral, tidak boleh. Ini kaidah tes standar tadi. Oh iya, ini ada yang ketinggalan. Jelas dan tegas, relevan